Investor, tahun 2025 membawa capaian baru bagi produksi pangan di Jawa Timur. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat panen gabah kering giling yang diproyeksikan mencapai lebih dari 12,7 juta ton. Ini berarti surplus beras bisa menembus angka 5 juta ton. Namun, angka surplus tidak selalu sejalan dengan pemerataan konsumsi. Riset NCET Data Mining menunjukkan adanya variasi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan pokok, terutama padi-padian. Di daerah seperti Trenggalek dan Jember, porsi pengeluaran untuk padi-padian cukup tinggi, masing-masing 15,8% dan 14,53%. Sebaliknya, di kota besar seperti Surabaya atau Malang, angkanya jauh lebih rendah. Laporan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal produksi. Karakter konsumsi dan kerentanan rumah tangga juga perlu masuk dalam peta kebijakan pangan nasional. Pendekatan berbasis data, seperti yang dilakukan NCT, memberikan gambaran yang lebih utuh. Di tingkat petani, kenyataan di lapangan masih rumit. Di Jember misalnya, 62% petani menjual gabahnya ke tengkulak, alasannya lebih praktis, pembayarannya tunai, dan tengkulak kerap menyediakan modal awal dari pupuk hingga tenaga kerja. Lembaga resmi seperti Bulog dinilai kurang responsif karena prosesnya lambat dan birokratis. Awal 2025, Bulog menyerap 300.000 ton beras dari Jawa Timur, tapi dengan kapasitas gudang 450.000 ton, distribusi harus berlangsung cepat. Tanpa sistem logistik yang efisien, risiko fluktuasi harga dan penyalahgunaan stok akan tetap ada. Jika kita tengok ke Kasepuhan Cisungsang di Banten, masyarakat adat di sana punya cara berbeda. Beras disimpan di luit atau lumbung tradisional untuk kebutuhan keluarga dan adat. Sistem ini terbukti menjaga cadangan pangan jangka panjang secara stabil, meskipun berskala kecil dan berbasis budaya. Tentu saja, pendekatan ini tidak bisa serta-merta diterapkan di semua tempat. Tapi semestinya Bulog dapat mengambil peran sebagai luit modern. Lebih besar, lebih merata, dan lebih adaptif. Saat ini, Bulog masih fokus menyerap hasil dari sentra produksi seperti Ngawi dan Madiun, namun belum cukup menjangkau petani kecil di wilayah terpencil. Dari semua data dan temuan, satu hal menjadi jelas, ketahanan pangan tidak hanya soal berapa banyak stok tersedia, tapi juga soal keadilan bagi produsen, kecepatan distribusi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Data insight dari NCET Data Mining menawarkan pendekatan mikro yang lebih tajam. Dengan memetakan pola konsumsi rumah tangga dan keterjangkauan pangan, riset ini bisa menjadi dasar bagi intervensi yang lebih tepat, baik untuk operasi pasar, pembangunan gudang, maupun pembelian langsung ke petani. Tanpa pembenahan pada sistem distribusi, digitalisasi rantai pasok, dan hubungan negara dengan petani, angka surplus akan tetap menjadi statistik. Sementara itu, petani menjual ke tengkulak dan masyarakat kecil terus membeli beras dengan harga tinggi.